Hai teman-teman, resep yang saya buat sekarang adalah rendang jengkol yang super pedas ya. Ini bikinnya gampang banget, empuk dan tidak bau. Untuk caranya bagaimana bikin rendangnya, simak video ini baik-baik ya. Tonton sampai tuntas, dan like, komen, dan subscribe-nya. Tekan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari saya. Oke, langsung teman-teman, let's go! Pertama yang harus kita siapkan, kita bikin jengkolnya empuk dulu ya teman-teman. Kita rendam sekitar 1 jam agar nanti sewaktu kita merebus jengkolnya tidak terlalu lama dan menghindari jengkol berbau tajam. Setelah 1 jam, kita rebus selama 15 menit. Setelah direbus, kupas jengkolnya, kemudian geprek menjadi 2 bagian dan agar bumbunya nanti meresap ke dalam jengkol. Ini bumbunya 1 batang serai, 2 daun salam, 2 daun jeruk, 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, jahe, 1 ruas jari kelingking ya, serta kunyit, dan ada kemiri 1 biji. Ini ada cabai 7 biji, 7 buah. Nah, kita tambahin dengan cabai rawit. Nah, karena saya suka pedas, maka saya banyakin rawitnya. Dan ini adalah bumbu intinya, yaitu ada kaldu blok. Kaldu blok ini saya seneng banget, jadi ini buat pokok inti, ketambahan dengan garam setengah sendok teh, dan roiko ini untuk tambahan aja nanti kalau kurang, tapi ya opsional. Dan ketambahan juga dengan santan kara setengah bungkus aja ya, jangan banyak-banyak santannya. Oke, tak lupa juga dengan lauknya, tadi kelupaan, maaf ini. Ini jengkol yang telah kita geprek sekitar ada 700 gram ya, dan bumbu halus, serta ada santan yang sengaja saya sendirikan. Dan ini bumbu-bumbu yang disendirikan juga digeprek, nggak dijadiin satu, nggak di blender. Tunggu minyaknya agak panas sedikit, setelah itu kita masukkan bumbu-bumbunya. Kita masukkan semua nanti ya, yang lain juga. Ada jahe, salam, daun jeruk, dan lain-lain. Dua sendok makan gula merah. Maaf tadi lupa saya mau ngasih taunya. (300 ml) air. Kaldu bubuk tidak saya pakai ya, teman-teman. Masukkan jengkol. Tunggu nanti sampai airnya mendidih ya. Nah, ini setelah mendidih, baru kita siapkan santan. Ini santan ini nanti kita kasih dengan air yang mendidih ini, kuahnya. Kita kira-kira aja secukupnya, kira-kira santan ini bisa diaduk dengan sangat mudah atau tidak. Jadi kita aduk seperti ini nanti. Nah, ini masih ada gumpalannya ya teman-teman, jadi harus merata ngaduknya. Nah, setelah merata kita tuangkan. Sewaktu kita menuangkan santan tadi, kondisi air sudah mendidih ya teman-teman, biar santan tidak mudah pecah.
Ini dari air 300 ml tadi ya, menyusut jadi 5%. Jadi benar-benar meresap bumbunya ke dalam jengkol. Dan jengkol sudah siap untuk disajikan. Kita wadahkan ke dalam mangkok. Dan ini yang sudah jadi seperti ini. Ini memakai kunyit yang agak banyak, jadi warnanya agak kuning ya teman-teman. Sedangkan untuk yang kunyitnya tidak terlalu banyak, dan ini gula merah saya agak banyakin dikit, jadi warnanya agak kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang kalian belum paham bahan-bahannya apa aja, bisa lihat di description box saya ya, dan bisa komentar di kolom komentar. Oke.